Baik, Bapak Ibu, tamu undangan, hadirin yang kami muliakan, mari kita sama-sama mendengar kata sambutan dan arahan dari pembina Yayasan Al-Qusairiyah sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Darul Khair, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Khair Al-Qusairi MA. Kepada Al-Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Bushra lana linnal muda zalalana wa halana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita muliakan Pak Ketua Yayasan, Pak Dr. Handus Syukur. Alhamdulillah sejak tanggal 5 November 2018 kita mulai Yayasan Qusairiyah ini, sampailah hari ini persis tanggal 5 November 2023. Artinya 5 tahun di dalam akta yayasan itu, maka boleh dilakukan perombakan. Jadi Pak Zizi ini paham ini orang hukum ini. Ya, 5 tahun yayasan itu dilakukan perombakan. Nah, sekarang ada pengurus-pengurus baru. Mudah-mudahan pengurus baru ini diberi kekuatan oleh Allah untuk mengemban amanah ini, diberikan semangat yang kuat sehingga tujuan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Kita muliakan Pak Kepala Pondok, Pak Yulizar yang lama. Alhamdulillah tadi sudah serah terima jabatan secara simbolis, secara lisan tadi kepada Kepala Pondok Ustadz Diki Musaddiq MPD. Selamat Ustadz mengemban amanah baru ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita semua, dan mudah-mudahan pondok kita ke depan semakin maju. Dan terima kasih yang tak terhingga atas upaya kerjasama kita selama ini. Pak Yulizar bertungkus lumus mengkondisikan menurut bahasa Pak Syukur tadi, keluar masuk, membantu yayasan, membantu pondok, mengkonsep acara, semuanya, semua kita terlibat dalam memajukan pondok pesantren Darul Khair. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ustadz Afrizal yang luar biasa. Sekaligus malam ini sudah kita laksanakan prosesi pelantikan untuk kepala pondok tingkat ulia. Tingkat ulia ini ada berapa orang santrinya? 5 santri. Nah, 5 santri yang akan dididik oleh kepala sekolah nanti, tentu bersama ustadz-ustadz kita yang lain. Tadi Pak Syukur ragu dia menyebut ustadz atau ustazah. Sebetulnya simpelnya gini nih Pak, ini untuk semua kita. Ustadz itu mufrad, sendiri ustadz. Kalau 2 orang ustadzani. Kalau 2 orang ustadzani. Kalau 3 orang gitu kan, jamaknya gitu. Sebetulnya kata asatid itu bisa juga untuk ustaz, bisa juga ustazah, atau bisa juga ustaz itu atau ustazah itu bahasanya asatizah. Nah, biasanya banyak orang menyebut asatid dan asatizah, padahal nggak ada istilah asatizah itu khusus untuk ustazah.
asatizah itu udah masuk ustaz-ustaz, udah masuk ustaz-ustazah. Cuma kalau payah betul kita mau menyebutnya, gini aja Pak, ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah. Nah, selesai itu kan. Cuma kalau mau disesuaikan bahasa Arabnya itu asatiz wa ustazah. Payah menyebutnya itu kalau tak biasa. Nah, jadi insya Allah itu jadi pengetahuan untuk anak-anak ustaz semuanya, santri putra, santri putri semuanya. Insya Allah anak-anak ustaz semuanya akan menjadi ahli nahwu. Paham dia mana fi'il, fa'il, mubtada, khobar, menguasai ilmu-ilmu keislaman itu. Kalau paham nahwu sorof itu, insya Allah kitab kuning itu bisa kita baca. Kenapa kitab kuning? Kenapa disebut kitab kuning? Karena kertasnya warna kuning. Karena dulu kertasnya itu putih, karena udah lama tak dibaca, jadi kuning. Itu sebab kitab kuning. Nah, tapi sekarang kertas memang kuning, kitab gundul tak berbaris. Maka kalau anak-anak ustadz ini bisa baca kitab kuning ini luar biasa. Ulama-ulama itu dia mesti paham dia baca kitab. Kalau ada mengaku ulama tak bisa baca kitab, perlu dipertanyakan. Nah, oleh karena itu jadilah anak-anak ustadz pecinta ilmu, tetaplah semangat belajar di pondok ini, insya Allah jadi orang-orang alim, orang-orang keislaman, insya Allah. Alhamdulillah, tak dapat saya sebutkan satu persatu, mulai dari ustazah-ustazah itu sampai bapak-bapak yang mulia ini, yang luar biasa semuanya ini. Bapak tak dapat saya sebutkan satu-satu lagi nama-namanya, tapi semuanya kita ini insya Allah dimuliakan Allah Ta'ala, dan santri-santri ini insya Allah jadi pemimpin di masa yang akan datang. Dan nampak nih ciri-ciri jadi bupati, gubernur. Kalau dia duduknya agak serius tuh gubernur nanti itu. Tapi kalau dia malas-malas, tuh khawatir juga gitu tuh. Jangan sampai malas-malas, semangat. Dia nampak cara duduk yang serius loh, itu menunjukkan dia akan jadi pemimpin di masa yang akan datang. Semua anak-anak usaha jadi pemimpin insya Allah. Kalau tadi katanya yang putri kurang semangat, sekarang semangat. Cuma kalau jawab salah anak-anak usaha, yang betul-betul jawabnya. Sampai tadi belum ada yang betul lagi jawab salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan belum betul. Ulang lagi. Jawaban yang betul itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam itu yang tepatnya. Jadi kalau orang sebut assalamualaikum, waalaikumsalam itu yang tepat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masalah tuh. Jadi yang begitu-begitu itu perlu diperbaiki. Dari yang kecil-kecil nih. Dari persoalan yang ringan-ringan itu udah dikaji di pondok ini. Jangan sampai keliru. Nah, dari sisi muhadharah udah dimulai ya. Udah ada muhadharah kan? Nah, muhadharah itu mulai ditata bahasa-bahasanya, pembukaannya. Jangan sampai keliru. Jadi nanti ada masanya nanti Ustaz pulang ke sini mau melihat gimana penampilan muhadharah anak-anak. Hari apa Ustaz muhadharah? Malam Jumat dan malam Ahad. Malam Jumat dan malam Ahad. Nah, siap-siap ya. Tiba-tiba Ustaz balik tes satu-satu. Jangan sampai salah tuh menyebut bahasa-bahasa kalimat-kalimatnya. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, anak-anak Ustaz yang mudah-mudahan menjadi orang-orang hebat semuanya insya Allah. Dalam Al-Quran ini kita berkaitan dengan pelantikan ini. Waktu memang tak akan panjang ini karena nampaknya udah larut malam juga. Tapi poin-poin, beberapa poin silahkan ditangkap. Bagusnya setiap acara tuh bawa pena, bawa buku, selalu ada catatan khusus supaya ada poin-poin yang bisa kita ambil. Perhatikan surah At-Taubah ayat 105. Itu berbicara tentang amal. Allah Ta'ala berfirman wa qul i'malu, dan katakanlah hai Muhammad. Apa yang dikatakan? I'malu, berbuatlah, bekerjalah, beramallah, berkaryalah.
amal itu dalam konteks ibadah ya amal soleh, beribadah. Tapi dalam konteks yang lebih luas berkarya. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Anak-anak ustaz semua, hidup kita sekali, tapi pastikan hidup ini berarti. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati dulu sebelum berbuat yang terbaik. Sebelum menjadi muslim itu dia seorang muslim sejati yang dia melahirkan karya-karya. Kita hidup sekali ini apa yang kita buat? Ini pondok ini anak-anak ustaz semua, kalian bahasa tadi bekerja sama untuk menegakkan, membangun, membantu ustaz-ustaz kita, membantu ustazah-ustazah kita dalam pondok ini. Itu semua menjadi amal jariyah kata Pak Yunizar tadi. Jadi amal jariyah. Suatu saat nanti antum sukses, antum tengoklah pondok ini. Dulu sayalah yang meletakkan batu itu, sayalah yang mengangkat tanah-tanah itu ke sini. Saya yang menanam pohon itu. Rupanya udah berbuah. Itu bayangkan itu nikmatnya kita ketika kita pernah melakukan sesuatu yang terbaik di pondok ini. Suatu saat kita datang ke sini, maka kita akan berikan apa yang kita miliki untuk membangun, untuk mengembangkan pondok ini. Insya Allah jadi amal kebaikan, karya. Wa qul i'malu fasayarallah, maka pasti Allah akan melihat. Kita berbuat, berkarya, pasti Allah melihat. Beramal, pasti Allah melihat. Karena Allah maha melihat. Wa rasuluhu fasayarallah amalakum, Allah pasti melihat karyamu. Allah pasti melihat pekerjaanmu. Jadi bapak-bapak yang mulia di depan ini, dia sedang bekerja untuk membangun generasi ini, anak-anak semua nih. Ini tidak akan terlahir generasi Qurani yang memahami Quran, hadis ini kalau tidak ada manajemennya. Kalau tidak ada bagaimana strukturnya, ini bagian humas yang Pak Zizi ini belakangan ini sudah sering dia memposting ke website Kementerian Agama. Nah, setiap acara-acara kita ini ada lagi bagian Pak Sani yang pembangunan yang luar biasa, Pak Iin siang dan malam membawa itu makanan segala macamnya kan. Ada ibu-ibu kita yang luar biasa ini datang, dia hadir di majelis ini itu karena dia bangga melihat anak-anak semua ini pecinta-pecinta ilmu. Disiapkannya makan untuk kita. Mudah-mudahan jadi amal jariyah juga itu tentunya insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada tata usahanya, ada ustaz-ustaz kita tak dapat sebut lagi satu persatu. Semua dah tersebut tapi mungkin ada yang belum. Kalau belum tersebut, mohon maaf. Jadi Allah pasti melihat apa yang engkau lakukan. Wa rasuluhu wal mu'minun, orang-orang beriman pun akan melihat. Jadi kita kerja ini kerja untuk umat. Bapak Ibu, anak-anak ustaz, ini bangunannya ini dari umat untuk umat. 3 lokal, 3 atau 4 nih? 3 lokal. Di Putri 3 lokal, di sudut sana dekat rumah Ustaz Prizal 3 lokal semi permanen. Yang ini permanen, sana permanen. Kalau kita pikir-pikir dari mana dapat duitnya? Coba pikir-pikir dari mana lah dapat duit. Sampai bangunan masjid ini dah seperti ini 3 tahun tanggal 20 November ya? 20 November. Udah mau ulang tahun pula lagi peletakan batu pertama. Ustaz Somad datang ke sini, letak batu pertama. Udah berapa tahun? 3 tahun. Udah 3 tahun. Insya Allah nanti setelah selesai masjid ini kita undang Ustaz Somad sini lagi. Biar dia letakkan batu terakhir. Tapi tak ada istilah batu terakhir. Buka kunci. Kalau tak ada orang buat istilah batu terakhir, kita buat nanti peletakan batu terakhir. Kasih semen aja kan. Ini batu terakhir. Pak Sani ya. Ini Pak Sani mengonsep pembangunan ini nanti nih. Macam mana batu terakhir itu? Begitulah. Baru-baru ini Ustadz baru saja jumpa Ustadz Somad. Tengok kan perkembangan. Saat ini masjid yang Ustadz letakkan batu pertama. Gimana Ustadz? Masya Allah, bagus nih, dah berkembang. Tengok anak-anak sudah mengaji.
Itulah sampai dia bersemangat, Ustaz nanti mohon Ustaz kalau udah jadi masjid datang. Insya Allah. Sudah janji. Cuma kita nih lagi, gimana kita menyegerakannya? Dia ajak orang tua-tua kita, masyarakat kita, segerakan pembangunan masjid ini. Yang ada dapat 1 sak semen, 1 sak semen. Jadi kita bersama kan, semua kita ikut terlibat untuk membangun pondok pesantren kita ini. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Semua otomatis saja. Allah dia yang menggerakkan semuanya. Jadi kalau begitu, siapa yang berjasa di pondok ini? Semua berbuat kebaikan. Jadi tidak ada ini jasa yang paling tinggi ini. Semua berbuat baik, bahu membahu untuk pondok. Ini kalau kita berpikir masalah jasa, yang paling berjasa itu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang memberikan kemurahan rahmatnya kepada kita. Nah oleh karena itu, dengan kebersamaan ini insya Allah ke depan semakin baik. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, poin kedua, walaupun acara ini tampaknya seperti seremonial itu rutinitas setiap, ini kan setiap 5 tahun sekali nih, atau 3 tahun sekali ini ke depan. Setiap 3 tahun sekali nanti ada perombakan lagi, ada semangat baru seperti yang disebut Ustaz Diki itu, biar ada semangat baru. Meskipun dia seremonial, dibuat pelantikan seperti ini, tapi ini sebetulnya ungkapan niat dan tekad untuk maju ke depan. Jadi kita terpatri dalam diri bapak-bapak yang mulia dan ibu-ibu ustazah-ustazah ini, terpatri dalam jiwanya, kita akan memajukan pondok pesantren. Itulah mau dibuat acara ini. Disebutkan ikrarnya, disampaikan janjinya, bertekad dengan penuh semangat, dengan penuh keikhlasan, dan akan diupayakan secara profesional. Itu tadi upaya kita bagaimana mengatur manajemennya. Ini sudah mulai berproses kita untuk manajemen, top manajemen. Berproses tentu tidak semudah yang kita bayangkan, harus seperti pondok pesantren yang sudah ratusan tahun atau 10-20 tahun. Nah, kita masih berproses, tetapi kita ingin lebih baik lagi dari hari sebelumnya, seperti yang disebutkan Pak Ketua Yayasan tadi. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Siapa yang hafal hadis itu? Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan. Belum hafal lagi berarti. Itu hadis yang di mana tuh, Ustaz? Belum ada di Arba'in, tak ada ya. Riyadhus Shalihin, atau nanti dicek. Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang merintis perbuatan baik, maka dia dapat pahalanya. Dan orang yang mengikuti yang sudah dirintis itu, dia dapat pahalanya. Dan orang yang merintis awal itu akan tetap mengalir pahalanya. Ini kita kan merintis sesuatu yang baik. Inilah orang-orang awal-awal. Jadi antum ini anak-anak Ustaz, kalau bisa disebut seperti sahabat Nabi itu as-sabiqunal awalun, orang-orang yang awal-awal. Kelas 3, kelas 2, kelas 1 itu kan masih awal-awal. Makanya biasanya orang awal-awal nih kalau betul-betul sungguh-sungguh, dia memang betul-betul sukses dia. Menjadi apa? Jadi-jadian. Menjadi orang. Kalau bahasa kampungnya, jadi orang kau nak nanti. Mudah-mudahan anak-anak Ustaz ini jadi orang semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian pesan yang perlu saya sampaikan di sini untuk kita semua, untuk santri, untuk asatiz dan ustazah dan seluruh yang berjuang di pondok ini. Pesan yang penting bahwa setelah terbangun semuanya, ini kan berproses, masjid terbangun, lokal, nanti kita beberapa waktu ke depan kita mau membangunkan asrama di depan, belakang nih, pas dekat ujung tuh, dekat belakang panggung nih, asrama. Karena anak-anak ini kan sekarang keadaannya seperti ini dulu, tapi kalau udah ada asrama mungkin lebih nyaman. Insya Allah dalam waktu
tak berapa lama lagi. Doakan saja, akan banyak orang-orang yang peduli dengan pondok kita karena kita lurus niat. Yang penting santrinya niat lurus, pengurus yayasannya niatnya lurus, ustazahnya niatnya lurus. Labanan khalisan, susu yang murni, tidak bercampur dengan darah, min damin wa farthin, tidak bercampur dengan kotoran. Kalau dia bercampur dengan darah, dia akan amis. Kalau dia bercampur dengan kotoran, dia akan bau tak enak. Tapi susu yang murni itu dia betul-betul bermanfaat. Begitulah kata ikhlas yang disebut dalam Quran. Tak bercampur. Orang ikhlas itu lillahi ta'ala. Makanya kalau ibadah itu baru dinilai kalau ikhlas. Usolli fardal maghribi thalatha raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Semata-mata karena engkau aku ibadah ya Allah. Begitu juga di pondok ini. Kita mau apa di sini? Mau beribadah. Inilah ibadah, amal dari yang kita, yang kalau itu diawali dengan niat yang ikhlas, insya Allah Allah akan berikan kebaikannya. Nah, oleh karena itu setelah terbangun ini semuanya, jangan sampai ada fisik dibangun, lokal dibangun, masjid dibangun, nanti ada lagi apa lagi mau dibangun Pak? Banyak kan? Aula, pustaka. Kemarin Bu Diana Tabrani mau nyumbang buku kan, mau dibawanya buku pustaka, wak tak ada. Bagaimana pula buku itu diterima? Maka harus pikirkan juga nih Pak, pembangunan. Di mana nanti kita buat pustaka, biar buku-buku itu datang. Nah, semua kita pikirkan. Dan yang paling penting bukan hanya fisik yang kita pikirkan. Nanti fisiknya terbangun, nilai-nilai pondok ini malah hilang, jangan sampai terjadi. Na'udzubillah. Nilai-nilai yang sudah ditanamkan di pondok ini, dia harus betul-betul mengakar ke perut bumi. Insan-insan, pejuang-pejuang di pondok ini, dia harus mewakafkan dirinya, jiwanya untuk melahirkan generasi Quran. Jadi kita ini pengurus-pengurus ini mesti sudah menjadi insan-insan yang disebut insan-insan yang mewakafkan dirinya di jalan Allah. Insan-insan wakaf basyariah. Nah, itu kalau sudah seperti itu, dan strukturnya ini pun diwakafkan sekali Pak. Struktur kepengurusan yayasan, kepengurusan pondok ini diwakafkan sekalian terus menerus berjalan seperti ini. Posisi pimpinan pondok tetap di atas dari semuanya. Yayasan di bawah pimpinan pondok. Begitulah terus berjalan. Kalau berubah ke depan akan terjadi kerusakan. Jadi ini telah disetting bagaimana supaya pondok ini tetap berjalan. Strukturnya diwakafkan, semangatnya tetap kita jaga bersama. Jangan kita terpengaruh dengan isu-isu yang tak sedap. Kita yang mengawalnya. Kalau ada isu-isu yang tak sedap, ada yang baru-baru ini saya dengar. Kalau ada anak-anak itu bekerja, ada masyarakat tak suka. Mengapa tak suka bekerja? Ini mereka ini ladang amal juga bagi mereka. Apakah anak-anak Ustaz senang itu ikut kerja? Itu saksinya bapak-bapak, ibu-ibu. Senang ya bekerja tuh. Kami dulu di pondok itu juga. Wah, kalau udah disuruh kerja, oh semangat, tak belajar. Rupanya kena tak belajar. Semangat. Tetapi insya Allah itu juga jadi amal jariah. Yakin dan percaya. Ada lagi beberapa hal, cuma karena dah malam lain kali bisa kita sambung lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah. Terakhir kami sampaikan selamat atas pelantikan pengurus Yayasan Kusyairiyah Sungai Pak Ning, dan selamat juga atas pelantikan pengurus Pondok Pesantren Darul Khair Sungai Pak Ning tahun 2023-2026. Insya Allah kita jumpa lagi di acara seperti ini di tahun 2026. Kalau panjang umur, insya Allah. Dan doakan anak-anak Ustaz, doa-doa kalian ini makbul.
doakan diri kita pastinya, ya Allah jadikan aku ini orang yang paham agama, supaya hafalan kuat. Ini usah ijazahkan, supaya hafalan kuat. Baca doa, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Sering-sering baca. Ya Allah, pahamkan aku agama, berikan kemampuan aku untuk memahami, menafsirkan, diberikan pemahaman yang mendalam. Nah, kalau itu kita lazimkan, insya Allah hafalan kuat. Satu lagi yang usah ijazahkan, ini dari guru muridnya Habib Umar Al-Hafiz. Semua kita bisa mengamalkan. Kalau hafalan itu mau kuat, pas kita sedang hafal tiba-tiba lupa, apa yang kita sebut? Pegang dada, lalu sebut sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa. Sebut beberapa kali. Insya Allah habis itu tak lupa-lupa. Qabil tuh? Nah, itu di antara hal yang perlu dijadikan sebagai proses kita untuk belajar bersemangat di Pondok Pesantren Darul Khair. Barakallahu fikum jami'an. Naktafi huna alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada pembina Yayasan Qusairiyah sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Darul Khair, Al-Ustaz Al-Mukarram Dr. Haji Muhammad Khair Al-Qusairi MA. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kita masuk acara selanjutnya, yakni pembacaan doa yang mana akan disampaikan, akan dibacakan oleh Al-Ustaz Muhammad Faiz Zuhdi Al-Khairi. Kepada Al-Ustaz Zuhdi kami persilakan dengan segala hormat.